Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal limit fungsi aljabar dan kita akan menentukan cara menyelesaikannya dengan menggunakan metode substitusi, pemfaktoran, dan merasionalkan penyebut. Serta kita juga akan membahas cara menyelesaikan soal limit fungsi tak hingga dari fungsi aljabar. Oke, kita mulai masuk pembahasan pertama, menentukan limit dengan substitusi. Di sini sudah ada soal, hitunglah nilai limit dari limit x menuju 1/2 dari akar 17 kurang 2x. Oke, kita selesaikan. Soalnya limit x menuju 1/2 dari akar 17 kurang 2x. Nah, karena kita menggunakan metode substitusi, artinya nilai x kita ganti dengan setengah. Nah, langsung jika kita sudah memasukkan nilai x-nya, maka tulisan limitnya tidak ada lagi. 17 kurang 2 kali 1/2. Nah, ini tinggal kita hitung. 17 kurang 2 kali setengah itu adalah 1. Maka diperoleh hasilnya adalah akar 16. Akar 16 yaitu 4. Maka nilai dari limit x menuju setengah akar 17 kurang 2x adalah 4. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan kedua, yaitu menentukan limit dengan memfaktorkan. Nah, di sini sudah ada soal, hitunglah nilai dari limit x menuju 3 dari x kuadrat tambah 2x kurang 15 per x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, suatu limit ini kita selesaikan dengan cara pemfaktoran jika ketika nilai x-nya kita substitusi, kita peroleh hasilnya adalah tak terhingga. Nah, atau 0/0. Maka kalau kita ketemu hasilnya 0/0 atau tak hingga ketika disubstitusikan, maka kita bisa melakukan langkah pemfaktoran. Oke, sebelumnya kita uji terlebih dahulu. Limit x menuju 3 dari x kuadrat tambah 2x kurang 15 per x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, kita substitusikan nilai x dengan 3. Jadinya 3 kuadrat tambah 2 kali 3 kurang 15 per 3 kuadrat kurang 2 kali 3 kurang 3. Nah, tinggal dihitung. 3 kuadrat itu hasilnya adalah 9 tambah 6 kurang 15 per 9 kurang 6 kurang 3. 9 tambah 6, 15. 15 kurang 15 berarti 0. Per 9 kurang 6, 3 kurang 3, 0. Nah, karena diperoleh hasilnya 0/0, tidak bisa kita lakukan substitusi. Maka dua bentuk aljabar ini harus kita faktorkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kita faktorkan dua bentuk aljabar ini. Limit x menuju 3 dari x kuadrat tambah 2x kurang 15 per x kuadrat kurang 2x kurang 3. Nah, untuk memfaktorkan ini ingat kembali materi pada kelas 2, yaitu memfaktorkan bentuk kuadrat. Limit, kita selesaikan dulu yang di atas. X kuadrat tambah 2x kurang 15. Artinya kita cari dua bilangan. Kalau dikalikan hasilnya negatif 15 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah 2. Nah, yang kita tahu perkalian 15 itu adalah 3 dikali 5. Nah, kita tinggal menentukan negatifnya itu ada di 3 atau di 5. X kurang 3, X kurang 5. Kita buat seperti ini dulu. Nah, karena dia di sini negatif, negatif kali negatif positif, maka salah satunya pasti harus ada yang positif. Nah, cara menentukannya, lihat di 2. Karena 2-nya positif, maka angka yang besar itu bernilai positif. Ya, 3 sama 5 berarti 5-nya bernilai positif. Maka pemfaktorannya adalah x kurang 3 kali x tambah 5. Nah, begitu juga untuk yang di bawah. Kita cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 3,
Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 2. Nah, 3 itu berarti 1 dikali 3. Nah, kita buat aja seperti ini dulu. X kurang 3. Nah, lihat di depannya itu 2. 2 itu tandanya negatif. Maka angka yang paling besar antara 1 dan 3 yaitu 3. Maka 3-nya yang negatif. Ininya yang positif. Nah, jadi mengikut yang di depan. Nah, setelah ini, jika ada yang sama, tinggal kita coret. Nanti X kurang 3-nya sama, X kurang 3-nya sama. Tinggallah limit X menuju 3 dari X tambah 5 per X tambah 1. Nah, setelah dapat ini, baru kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 3. Gantilah nilai X di sini dengan 3. Jadi 3 tambah 5 per 3 tambah 1. Menjadi 8 per 4. Maka hasilnya adalah 2. Sehingga nilai limit dari X menuju 3 untuk X kuadrat tambah 2X kurang 15 per X kuadrat kurang 2X kurang 3 adalah 2. Nah, begitu cara menyelesaikan limit dengan cara pemfaktoran. Oke, soal selanjutnya ini masih tentang menyelesaikan limit dengan cara pemfaktoran. Ya, di sini ada soalnya, hitunglah nilai limit dari limit X menuju 0 dari 6X pangkat 5 kurang 4X per 6X kuadrat ditambah X. Nah, sama seperti halnya soal sebelumnya, nilai X0 ini kita uji dulu ke bentuk aljabar. 6 dikali 0 pangkat 5 kurang 4 kali 0 per 2 dikali 0 pangkat 2 tambah 0. Nah, di sini setelah kita substitusikan nilai 0, otomatis nilainya hasilnya adalah 0 per 0. Maka tidak bisa dengan cara substitusi, tetapi harus dengan difaktorkan atau didistribusikan. Nah, kita selesaikan. Limit X menuju 0 dari 6X pangkat 5 dikurang 4X per 2X kuadrat ditambah X. Nah, kalau seperti ini, bisa kita analisa dulu nilai X yang berpangkat paling rendah, yaitu nilai X berpangkat 1. Ini pangkat 5, ini pangkat 1, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Maka kita keluarkan X yang berpangkat 1. X. Nah, setelah itu 6X pangkat 5, karena X-nya 1 sudah dikeluarkan, maka tinggallah 6X pangkat 4. Caranya dengan mengurangkan saja, pangkatnya 5 kurang 1, maka tinggal 4. Dikurang, nah ini X-nya sudah dikeluarkan 1, maka tinggallah 4. Per, ini X juga dikeluarkan, lalu ini tinggal 2X, karena 2 kurang 1, maka tinggal X aja, ditambah, nah ini X-nya sudah keluar, maka sebenarnya koefisien nilai X-nya ada 1 di depannya, tapi tidak dituliskan, maka tinggallah 1. Nah, setelah ini tinggal kita coret nilai X-nya. Lalu diperolehlah limit X menuju 0 dari 6X pangkat 4 kurang 4 per 2X tambah 1. Nah, setelah ini barulah kita substitusikan nilai 0-nya ke bentuk aljabar, menjadi 6 kali 0 pangkat 4 kurang 4 per 2 kali 0 tambah 1. Kan 6 kali 0 pangkat 4 itu pasti hasilnya 0, kurang 4 per 0 tambah 1. Maka diperolehlah hasilnya negatif 4 per 1, yaitu negatif 4. Jadi nilai dari limit X menuju 0 untuk 6X pangkat 5 kurang 4X per 2X kuadrat tambah X adalah negatif 4. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu menentukan nilai limit dengan merasionalkan penyebut. Nah, di sini ada soal, hitunglah nilai limit dari limit X menuju 3 untuk X kuadrat kurang 9 per akar X kuadrat tambah 16 kurang 5. Nah, sama halnya dengan pemfaktoran, nilai limit ini bisa kita tentukan dengan merasionalkan penyebut jika ketika kita substitusikan nilai X-nya diperoleh hasilnya 0 per 0 atau tak hingga. Nah, sekarang coba kita uji dulu.
limit X menuju 3 dari X kuadrat kurang 9 per akar X kuadrat tambah 16 kurang 5. Kita substitusikan 3 kuadrat kurang 9 per akar 3 kuadrat tambah 16 kurang 5. 3 kuadrat itu 9 kurang 9 per 9 tambah 16 kurang 5. Maka diperolehlah hasilnya 0 per akar 25 kurang 5. Nah, ini pasti hasilnya adalah 0 per 0. Nah, karena ketemu 0 per 0, sehingga kita selesaikan dengan cara merasionalkan penyebut. Oke, selanjutnya kita rasionalkan limit X menuju 3 dari X kuadrat kurang 9 per akar X kuadrat tambah 16 kurang 5. Nah, sekarang kita cari limitnya dengan merasionalkan pecahannya terlebih dahulu. Oke, limit X menuju 3 dari akar X kuadrat kurang 9 per akar X kuadrat tambah 16 kurang 5. Nah, untuk merasionalkannya kita tinggal kalikan sekawan dengan penyebutnya. Maksudnya, kalau penyebutnya akar X kuadrat tambah 16 kurang 5, maka sekawannya adalah X kuadrat tambah 16 tambah 5. Jadi di sini kurang, maka di sini jadinya tambah. Per akar X kuadrat tambah 16 tambah 5. Nah, setelah ini kita operasikan yang di atas, tinggal kita gabungkan aja terlebih dahulu dengan pemisah tanda kurung tambah 5 per, nah yang di bawah ini kan sama-sama akar X kuadrat tambah 16 dan sama-sama 5. Nah, jika perbedaannya hanya di sini kurang, di sini tambah. Nah, jika ketemu seperti ini, cara cepatnya adalah ini tinggal dihilangkan akarnya menjadi akar X kuadrat tambah 16 kuadrat. Negatif kali positif adalah negatif. 5 kali 5 berarti 5 kuadrat. Menjadi limit X menuju 3 dari X kuadrat kurang 9 akar X kuadrat tambah 16 tambah 5 per, nah ini hilang akarnya. Jadinya X kuadrat tambah 16 kurang 25. Sehingga menjadi limit X menuju 3 dari X kuadrat kurang 9 akar X kuadrat tambah 16 tambah 5 per X kuadrat kurang 9. 16 kurang 5, 25 itu adalah 9. Nah, karena atas bawah sama, ini tinggal kita coret. Tinggallah limit X menuju 3 dari akar X kuadrat tambah 16 tambah 5. Nah, setelah ini baru kita substitusikan nilai X-nya 3 menjadi akar 3 kuadrat tambah 16 tambah 5. Tinggal dihitung 3 kuadrat 9 tambah 16 tambah 5. 9 tambah 16 yaitu 25, maka jadinya akar 25 ditambah 5. Di akar 25 yaitu 5 tambah 5, maka hasilnya adalah 10. Jadi hasil dari limit X menuju 3 untuk X kuadrat kurang 9 per akar X kuadrat tambah 16 kurang 5 adalah 10. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang menghitung nilai limit fungsi mendekati tak hingga. Di sini sudah ada soal, hitunglah nilai limit fungsi tak hingga dari limit X menuju tak hingga untuk 2X kuadrat ditambah 3 per 4X kuadrat. Oke, kita selesaikan. Oke, penyelesaian. Limit X menuju tak hingga dari 2X kuadrat tambah 3 per 4X kuadrat. Nah, cara menyelesaikan nilai limit untuk limit tak hingga yaitu dengan memperkan atau semua suku-suku pada bentuk aljabar ini kita perkan dengan X yang berpangkat tertinggi. Nah, di sini terlihat bahwa X pangkat tertinggi itu adalah X pangkat 2. Maka
masing-masing suku kita perkan dengan x pangkat 2. Jadinya x kuadrat, 2x kuadrat per x kuadrat ditambah 3 per x kuadrat. Nah, itu untuk yang di atas saja baru. Kemudian per yang di bawahnya lagi penyebutnya 4x kuadrat per x kuadrat. Nah, di sini diperoleh ini x kuadratnya habis, tinggal 1, maka tinggal 2. Ini jadinya tambah. Jika atas sama bawah itu pangkat x-nya berbeda, otomatis nilainya adalah 0. Maka 3 per x kuadrat itu sudah pasti nilainya adalah 0 per yang di bawahnya 4x kuadrat per x kuadrat. Maka hasilnya adalah 4. Nah, tinggal dihitung. 2 tambah 0, 2 per 4. Maka diperolehlah hasilnya 1 per 2. Jadi limit x menuju tak hingga dari 2x kuadrat tambah 3 per 4x kuadrat adalah 1 per 2. Baiklah, kita lanjut contoh soal kedua untuk limit fungsi tak hingga. Nah, di sini perbedaannya ada bentuk akar di limit fungsi tak hingga. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Tadi kita bahas. Oke, limit x menuju tak hingga dari akar 9x kuadrat kurang 3x per 2x tambah 1. Nah, untuk ini bentuk-bentuk yang ada akarnya sama seperti bentuk yang tadi soal sebelumnya, yaitu kita perkan dengan x pangkat tertinggi. Nah, kita lihat x pangkat tertinggi itu adanya di mana? Nah, kalau di dalam akar dia kan x kuadrat nih. Ketika kita keluarkan maka dia menjadi x saja. Nah, di bawah juga x. Artinya apa? Pangkat tertingginya adalah x. Nah, jadi kita perkan dengan x ketika di luar akar dan x kuadrat di dalam akar. Oke, sekarang kita perkan dengan x pangkat tertinggi. Berarti limit x menuju tak hingga dari akar 9x kuadrat per x kuadrat. Nah, ini kenapa x kuadrat? Karena dia di dalam akar. Dikurang 3x per x kuadrat. Per, nah ini kan 2x nya di luar akarnya. Jadi pernya adalah per x. Tambah 1 per x. Oke, tinggal kita hitung saja. Nah, ini berarti menjadi 9 kurang. Ini otomatis 0 karena x yang di atas berpangkat 1 sementara yang di bawah berpangkat 2. Jika dia berbeda pangkat, otomatis dia hasilnya adalah 0. Per ini 2 tambah 0. Nah, limit x menuju tak hingga 9 kurang 0 berarti kita peroleh akar 9 per 2 tambah 0 yaitu 2. Nah, akar 9 itu adalah 3 per 2. Maka hasil dari limit x menuju tak hingga untuk akar 9x kuadrat kurang 3x per 2x tambah 1 adalah 3 per 2.